Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Refe Batullah dengan NPM 22170511157 dari kelas B S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video untuk studi kasus teori otomata kasus ketiga yaitu teka-teki takaran air dari mata kuliah teori bahasa dan otomata yang diampu oleh Pak Febi. Di sini deskripsi dari studi kasusnya adalah terdapat sebuah pembeli yang ingin membeli air dengan kapasitas 4 liter, namun penjual hanya memiliki wadah dengan kapasitas 3 liter dan 5 liter. Oleh karena itu, pemain bertujuan untuk mengukur atau mencapai volume air 4 liter menggunakan wadah-wadah tersebut. Pemain dapat melakukan serangkaian tindakan seperti mengisi wadah, menuangkan air dari satu wadah ke wadah lain, atau mengosongkan wadah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini cara mengatasinya adalah dengan yang pertama kita mengisi air ke wadah 3 liter secara penuh. Jadi yang sebelumnya 3 liter dan 5 liter itu kosong, sekarang menjadi 3 liter itu isinya 3 liter dan 5 liter isinya 0. Nah, lalu tuangkan air dari wadah 3 liter ke wadah 5 liter sehingga yang 3 liter menjadi kosong dan yang 5 liter isinya adalah 3 liter. Lalu yang isi kembali air ke wadah 3 liter secara penuh. Jadi 3 liter sekarang isinya adalah 3 liter, 5 liter isinya 3 liter. Lalu tuangkan ke wadah 5 liter. Nah, setelah kita mengisi tadi, eh, yang dari 3 liter tuh airnya kita tuangkan ke wadah yang 5 liter. Tapi karena si wadah 5 liter tuh sudah ada 3 liter, jadi dia hanya dapat menampung 2 liter saja dari penuangan yang kita kasih dari 3 liter. Sehingga 3 liternya tersisa satu dan 5 liternya sekarang 5, 3 ditambah 2. Nah, kemudian kita kosongkan air di wadah 5 liter. Nah, di sini 3 liter sama dengan satu dan 5 liternya sama dengan nol karena kita sudah mengosongkan air di wadah 5 liter. Kemudian lalu tuangkan air yang di wadah 3 liter ke wadah 5 liter. Nah, yang di 3 liter tadi kan sisa 1 liter, kita pindahkan atau tuangkan ke wadah 5 liter sehingga sekarang 5 liter isinya 1 liter. Lalu kita isi kembali air ke wadah 3 liter secara penuh sehingga yang 3 liter sekarang isinya 3, 5 liter isinya 1. Lalu tuangkan ke wadah 5 liter. Jadi yang dari 3 liter tadi kita pindahkan ke wadah yang 5 liter sehingga 3 liternya itu kosong atau nol dan 5 liternya isinya ada 4, 3 ditambah satu. Nah, karena sekarang kita sudah mendapatkan 4 liter sesuai dengan pesanan dari pembeli, maka tahapannya ini cara ini berakhir. Nah, di sini jadi key-nya itu ada 3 liter sama dengan nol dan 5 liter sama dengan nol, 3L sama dengan 3 dan 5L sama dengan nol, 3L sama dengan nol dan 5L sama dengan 3, 3L sama dengan 3 dan 5L sama dengan 3, 3L sama dengan 1 dan 5L sama dengan 5, 3L sama dengan 1 dan 5L sama dengan 0, 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 1, 3L sama dengan 3 dan 5L sama dengan 1, 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 4. Nah, untuk himpunan inputannya ada isi air, tuang air, dan kosongkan wadah. Lalu himpunan awalnya adalah 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 0. Apa? State awalnya maksudnya 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 0. Lalu final state-nya adalah 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 4. Nah, untuk fungsi transisinya seperti ini. 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 0 diisi air akan menjadi 3L, akan ke state 3L sama dengan 3 dan 5L sama dengan 0 dan tuang air dan kosongkan wadah himpunan kosong saat diinputkan kedua ini himpunan kosong. 3L sama dengan 3 dan 5L sama dengan 0 diinputkan isi air himpunan kosong, diinputkan tuang air menjadi 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 3, kosongkan wadah juga himpunan kosong. Lalu 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 3 diinputkan isi air itu menjadi 3L sama dengan 3 dan 5L sama dengan 3, diinputkan tuang air sama dengan himpunan kosong, diinputkan kosongkan wadah sama dengan himpunan kosong. 3L sama dengan 3 dan 5L sama dengan 3 diinputkan isi air tuh himpunan kosong, diinputkan tuang air menjadi 3L sama dengan 1 dan 5L sama dengan 5, diinputkan kosongkan wadah sama dengan himpunan kosong. Lalu 3L sama dengan 1 dan 5L sama dengan 5 diinputkan isi air sama dengan himpunan kosong.
lalu diinputkan tuang air himpunan kosong, diinputkan kosongkan wadah menjadi 3L sama dengan 1 dan 5L sama dengan 0. Kemudian 3L sama dengan 1 dan 5L sama dengan 0 diinputkan isi air menjadi himpunan kosong, diinputkan tuang air menjadi 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 1. Kemudian kosongkan wadahnya himpunan kosong. Kemudian 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 1 diinputkan isi air menjadi 3L sama dengan 3 dan 5L sama dengan 1. Tuang airnya himpunan kosong, kosongkan wadahnya juga himpunan kosong. Lalu 3L sama dengan 3 dan 5L sama dengan 1 itu diinputkan isi air sama dengan himpunan kosong dan diinputkan tuang air jadi 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 4. Diinputkan kosongkan wadah sama dengan himpunan kosong. Lalu 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 4. Diinputkan ketiganya itu akan menjadi himpunan kosong. Nah, untuk FSA-nya sendiri seperti ini dan ini termasuk dari NFA karena dia tidak memiliki satu inputan yang tepat eh, pada state selanjutnya karena di sini kan dia ada himpunan kosong. Jadi ada state yang eh, tidak memiliki inputan gitu. Ada inputan yang tidak memiliki state itu maksudnya. Nah, jadi kita anggap itu sebagai abjad yang tadi. Jadi diisikan air dia ke B, lalu B dituangkan ke air ke C diisi air ke D dituangkan air ke E dikosongkan wadahnya ke F dituangkan air ke G diisikan air ke H dan H dituangkan air ke I. Nah, I itu adalah final state. Nah, I ini adalah 3L sama dengan 0 dan 5L sama dengan 4. Nah, karena I final state maka eh, berakhir atau diterima. Nah, jadi bentuk dari mesin FSA pada studi kasus teka-teki takaran air seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.